Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan, yaitu aspek pajak untuk usaha tetap atau yang sering kita kenal dengan BUT. Oke, dasar hukum yang digunakan dalam chapter kali ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tentang pajak penghasilan, dan aturan pelaksana, yaitu PMK Nomor 14/PMK 03/2021 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang subjek pajak, branch profit tax, dan aspek pajak BUT. Oke, seperti yang kita ketahui dari Undang-Undang PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa subjek pajak di sini ada 4, yaitu yang pertama subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, BUT, dan warisan yang belum terbagi. Kemudian subjek pajak juga bisa dibagi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, bisa dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal di Indonesia atau yang berkedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia. Oke, kemudian di sini ada mulainya kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi saat orang tersebut lahir ya di Indonesia. Kemudian untuk BUT saat BUT tersebut didirikan, untuk badan juga sama saat badan tersebut didirikan. Kemudian untuk warisan yang belum terbagi itu saat dimulainya warisan atau yang memiliki harta tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian kapan berakhirnya kewajiban subjektif? Berakhirnya kewajiban subjektif untuk orang pribadi adalah saat orang tersebut meninggal dunia. Kemudian untuk wajib pajak badan itu saat wajib pajak tersebut dibubarkan. Sama untuk BUT juga saat BUT tersebut dibubarkan. Dan yang ketiga bagi warisan. Nah, warisan yang belum terbagi ini berakhirnya itu saat warisan tersebut sudah dibagi. Kemudian BUT sendiri itu bisa didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan di Indonesia. Jadi BUT ini bentuk usaha ya yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, jadi di luar Indonesia ya, atau badan yang tidak didirikan di Indonesia. Jadi badan tersebut ini tidak didirikan di Indonesia. Di sini ada contoh ya. Contohnya Just Company, yaitu perusahaan holding company di Amerika, memiliki perwakilan usaha di Indonesia. Nah, perwakilan usaha tersebut ini disebut dengan BUT. Nah, bagaimana perlakuan perpajakannya? Perlakuan perpajakan untuk BUT, sini ya, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dibersamakan dengan subjek pajak badan. Jadi, BUT di sini meskipun ya tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia, tapi perlakuan perpajakannya dibersamakan dengan subjek pajak badan di Indonesia. Jadi di sini ada beberapa contoh BUT. Nah, contoh-contoh BUT yang mungkin kalian ketahui ya, itu ada tempat kedudukan manajemen, kemudian ada cabang perusahaan, kemudian ada kantor perwakilan, ada gedung kantor, gudang, dan bengkel. Ya, ini beberapa contoh-contoh saja ya. Oke, kemudian tadi kan kita mengenal apa itu branch profit tax ya. Nah, di sini apa itu branch profit tax? Nah, branch profit tax ini adalah ini ya, profit
yang dibedakan atau berbeda dengan profit bagi badan itu sendiri atau dari BUT sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Perbedaan perlakuan perpajakan antara BUT dengan wajib pajak dalam negeri yaitu atas laba setelah pajak atau net income after tax yang diperoleh BUT dikarenakan PPh tambahan atau branch profit tax sebesar 20% atau sesuai dengan tarif yang berlaku dalam tax treaty. Jadi branch profit tax ini dikenakan setelah perusahaan tersebut dikenakan PPh badan di Indonesia. Gitu ya. Jadi nanti ada perhitungannya. Jadi nanti kita hitung dulu berapa PPh badannya perusahaan. Kemudian apabila dari laba setelah pajak tersebut, profit tersebut ya, itu dikirim ke luar negeri atau diserahkan ke pusat, maka atas profit tersebutlah yang kita potong, yang kita kenakan PPh pasal 26 atau PPh untuk BUT ini. Jadi seperti ini ya. Ini untuk aspek perpajakan BUT. Jadi contohnya kan holding company ya. Jadi kalau misalnya apabila ada penghasilan dari luar negeri, kita dikenakan PPh pasal 24 sesuai dengan Undang-Undang PPh. Tapi apabila kita melakukan pembayaran ke luar negeri atau kita memberikan penghasilan ke luar negeri, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah seperti ini. Jadi kita membuat laporan laba rugi ya. Kemudian dari penghasilan-penghasilan ini kita sesuaikan sudah sesuai tidak dengan PPh pasal 5. Kemudian untuk biaya di sini kita acuannya adalah di di pasal 6 Undang-Undang PPh. Kemudian untuk koreksi fiskal ya bisa kita sesuaikan ada di pasal 9 Undang-Undang PPh. Kemudian setelah itu kita hitung ya, menghitung tarif pajak berutang itu menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Sama, kita menghitung pajak berutang di sini tarifnya sama dengan PPh badan seperti biasa. Karena tadi ya, perlakuan perpajakannya, kemudian aspek-aspek perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan. Kemudian kita apabila ada pajak pribadi muka ya atau kredit pajak kita bisa kurangkan misalnya PPh pasal 22, PPh pasal 23, 24 dan PPh pasal 25. Kemudian kita menghitung ada namanya PPh pasal 29 atau pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, kemudian atas penghasilan kena pajak ini ya kan kita menghitung ya yang namanya PPh terutang. Nah, setelah kita menghitung adanya PPh terutang, maka laba setelah pajak ini yang kita sebut dengan branch profit. Nah, branch profit ini kita hitung ya dengan tarif PPh pasal 26. Sehingga nantinya atas laba ini itu dikenakan PPh pasal 26, yaitu yang disebut tadi dengan branch profit tax. Oke, sekian untuk branch profit tax. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.